Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam. Untuk memulai ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Raja Surga, kiranya memelihara dan memberkati kita semua umat-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Rabu 21 Oktober 2020, tertulis dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang pemuda setelah dia tamat SMA, dia bekerja di sebuah perusahaan sebagai karyawan biasa. Pemuda ini sangat rajin beribadah ke gereja. Ia mengabdikan dirinya menjadi guru sekolah minggu. Pemuda ini bekerja dengan jujur, rajin, disiplin, bertanggung jawab, sopan dan ramah kepada semua orang, sehingga dia menjadi teladan di antara karyawan dalam perusahaan tersebut. Untuk meningkatkan kualitas kerjanya dan masa depannya yang lebih cerah, pemuda ini kuliah sambil bekerja di suatu universitas swasta dengan mengambil kelas khusus para pekerja. Seiring berjalannya waktu, pemuda ini pun berhasil meraih strata 1 dengan gelar sarjana ekonomi. Karena pemuda ini sudah memiliki ijazah strata 1 serta memiliki kinerja yang sangat bagus, maka pihak manajemen perusahaan pun menaikkan jabatannya. Dan pada akhirnya, pemuda ini menduduki jabatan penting, menjadi salah satu direktur dalam perusahaan tersebut. Yang menjadi poin penting dalam hidup pemuda ini adalah mulai sejak pemuda sebagai karyawan biasa sampai sudah menjadi seorang direktur, dia tetap aktif menjadi guru sekolah minggu. Seorang anggota jemaat pernah bertanya kepada Bapak Direktur ini, bagaimana dia mengatur waktunya walaupun dia sudah menjadi direktur, tapi masih sempat mengajar sekolah minggu. Tetapi jawaban dari Bapak ini sangat singkat. Dia berkata, utamakan Tuhan Yesus, maka semua akan beres. Sering terjadi dalam kehidupan manusia, sewaktu dia masih miskin, masih pegawai biasa, dia rajin beribadah ke gereja, dia rajin ikut kegiatan ke gereja di sektor, dia rajin ikut kegiatan sosial. Tetapi sesudah dia mempunyai kekayaan atau mempunyai jabatan penting, malah tidak punya waktu lagi beribadah ke gereja. Tidak punya waktu lagi untuk mengikuti kegiatan gereja di sektor. Dan tidak punya waktu lagi untuk mengikuti kegiatan sosial. Jemaat yang berbahagia. Hari ini firman Tuhan mengajar kita bahwa keempat orang Israel yang dibawa ke negeri terbuang Babel, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Keempat orang ini menjadi pegawai di istana raja di Babel. Mereka berempat berganti nama sesuai perintah dari pegawai istana di Babel dengan nama. Daniel menjadi Belsasar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Keempat pemuda ini walaupun berada di negeri orang sebagai tawanan, tetapi mereka tetap setia, taat dan tunduk kepada Allah yang mereka sembah. Mereka berempat selalu melakukan ibadah sesuai iman mereka. Mereka tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Karena mereka tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan jadikan mereka menjadi orang hebat. Pengetahuan dan kepandaian mereka berempat 10 tingkat lebih hebat dari sebuah kepandaian orang yang ada di istana raja di Babel. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
perlu kita menghayati bahwa setiap orang Kristen adalah umat pilihan Tuhan. Umat yang sudah menerima anugerah yang termahal dari Tuhan Yesus, yaitu pengampunan dosa, keselamatan, dan jaminan hidup yang kekal. Banyak orang tidak mengerti tentang jaminan keselamatan itu. Maka di sini saya akan buatkan satu contoh untuk dapat dimengerti. Setiap orang yang punya kartu ATM, dalam kartu ATM-nya ada banyak uang. Tetapi orang tersebut belum memegang uang secara kontan. Tapi nanti setelah orang itu pergi ke ATM, pasti dia memiliki uang yang kontan di tangannya. Demikian juga dengan orang Kristen. Tuhan Yesus sudah memberi jaminan, namun seperti orang yang memegang kartu ATM itu harus menjaga kartu ATM-nya tidak boleh rusak, tidak boleh hilang, PIN-nya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Supaya nanti pada saat dia membutuhkan uang, dia dapat mengambilnya dari kantor ATM-nya. Seperti kartu ATM itulah gambaran hidup orang Kristen di dunia ini. Hidup itu perlu dijaga supaya jangan dirusak oleh dunia. Dijaga imannya jangan hilang karena pengaruh dunia. Perlu tetap setia, taat dan tunduk memberikan PIN hatinya kepada Tuhan Yesus supaya jangan diambil oleh orang lain. Utamakanlah Tuhan Yesus agar nanti kita berhak mendapat milik yang telah diberikan, yaitu kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan hidup yang kekal di surga, yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang setia kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Raja Surga, Engkau sudah menyelamatkan kami dari dosa, dari maut dan kuasa iblis. Lindungilah semua umat-Mu. Lindungilah semua para hamba-Mu. Lindungilah semua gereja-Mu, agar mereka dapat bertahan tetap setia kepadamu sampai kepada akhir hidup. Bapa yang maha baik, anak-anak-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang sakit, berikan kesembuhan. Yang lemah, berikan kekuatan. Yang berduka, berikan penghiburan. Yang tersesat, berikan pertobatan agar kembali datang kepadamu. Berkatilah rakyat, pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia, agar dapat segera keluar dari masalah COVID-19 ini. Berikan keamanan, ketenteraman, kedamaian bagi rakyat, bangsa dan negara kami Indonesia. Berikanlah hikmat, kekuatan, dan kebijaksanaan dari surga kepada pemerintah kami, agar dapat membangun negara kami Indonesia ini semakin maju dan semakin hebat di tengah-tengah dunia ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak-Mu dan kami kudus di hadapan-Mu. Terimalah doa dan permohonan dari kami anak-anak-Mu. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.